Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan kipas angin lagi, tipenya Mas Pion. Ini muternya pelan, hampir nggak bisa muter ya teman-teman. Dan juga ada kipas angin model duduk seperti ini teman-teman. Ini juga Mas Pion. Ini muternya lirih juga, nggak bisa kenceng. Nanti kita akan bongkar semuanya. Kita coba tancapin dulu ke listrik untuk yang Mas Pion ini teman-teman. Kita coba nyalakan. Nah, ini posisi di skakel yang tertinggi ya teman-teman. Ini posisi di skakel nomor 3, namun nah teman-teman bisa perhatikan muternya pelan sekali teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bongkar. Kerusakan seperti ini biasanya kerusakan di kapasitor atau enggak di spool kapasitor atau di bagian bushing ya teman-teman. Di bagian bushing itu kotor. Oke, langsung aja saya lepas dulu teman-teman. Ini pakai ini. Nah, oke, sebelum kita bongkar kita bisa cek di bagian asnya ini teman-teman. Seharusnya itu lancar atau bisa muter halus, namun di sini terlihat nggak bisa muter ya. Ini seret teman-teman. Duh. Ini kalau saya solusinya diganti dengan klaker ya kalau sudah parah teman. Tapi kalau belum parah bisa dibersihkan aja, namun langsung aja coba saya lepas semuanya. Oke, baik teman-teman, di sini bisa terlihat dengan jelas banyak sekali debu dan juga ini wajib dibersihkan terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini sudah bersih teman-teman. Untuk dinamonya terlihat bersih dari sebagian debu tadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba bongkar untuk dinamonya ya. Untuk badan juga sudah bersih, untuk penutupnya juga sudah bersih teman. Oke, kita coba bongkar dulu untuk dinamo. Oke, dan sekarang kita pertama lepas dulu untuk skrup di bagian swingnya ya teman-teman. Kembali lagi. Kita melepas di bagian gearbox untuk mengetahui di sisi sebelah belakang itu bosnya bermasalah atau enggak. Nah, untuk yang biasanya itu bagian bos itu kotor, kita di bos ini. Kita lihat dulu ini sudah parah atau belum untuk bosnya. Kalau sudah parah, untuk solusinya itu diganti pater, diganti atau di tasnya ini dimajukan teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada kotoran ya. Kotoran yang mengeras, kita coba lepas untuk ini ya teman-teman. Ada dulu di bagian pengunci merupakan seperti ini. Di sini ada penutup tahannya yang lepas juga. Nah, oke, sekarang kita tinggal melepas ini ya, skrup 4 ini teman-teman. 1, 2, 3, dan 4 ini. Oke teman-teman, kalau sudah dilepas semuanya untuk skrup pinggir-pinggir ini, kita lepas di bagian mangkokan depan ya. Mangkokan depan ini seperti ini. Untuk spoolnya itu lilitannya seperti ini ya teman-teman. Jadi beda pada sebelumnya. Untuk spoolnya itu ada 4 kutub. Ada lagi.
ada 8 kutub ya. Nah sekarang modelnya seperti ini, kayak sepul punya sepeda motor tuh ya, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba lepas. Nah di sini terlihat seret ya teman-teman. Di sini kerasa seret, yang berarti di bos bagian belakang ya yang bermasalah. Nah untuk melepas bagian yang seret atau bagian yang seret ini teman-teman ya, ini bisa dipakein minyak kayu putih atau minyak angin 1001 itu juga bisa, atau pakai bensin ya, pakai bensin juga bisa teman-teman. Oke, di sini saya berhubung nggak ada minyak ya, saya kasih bensin terlebih dahulu untuk melepas bagian yang seret ini teman-teman. Jadi kalau bensin itu nanti ketika masangnya itu harus benar-benar bersih ya teman-teman, karena pengalaman itu bensin itu ketika kita oleskan di asnya ini, itu kalau lama-lama kan mengering ya teman-teman. Nah kalau mengering itu biasanya di asnya ini menimbulkan kayak semacam perekat gitu ya teman-teman. Nah itu solusinya harus dibersihkan sampai bersih ya teman-teman, ketika sehabis mengoleskan bensin di as kipas angin ini teman-teman. Oke, coba saya akan ambil dulu untuk bensinnya di sepeda motor ya teman-teman. Oke, coba saya akan kasih bensin terlebih dahulu ya teman-teman, untuk bisa melepas bagian as yang seret. Oke. Nah ini terlihat langsung itu ya teman-teman, langsung lancar. Nah seperti ini. Nah ini ketika dioleskan bensin, setelah itu wajib kita bersihkan sampai bersih ya, sampai benar-benar bensinnya itu nggak nempel di sekitar asnya ini. Kalau masih nempel itu nanti akan lama-lama akan seperti seret ya, seperti perekat teman-teman. Oke, caranya yaitu kita cukup pakai kain bekas, kita gosok-gosokkan di bagian asnya ini sampai benar-benar bensinnya itu nggak nempel di asnya ini. Nah, selain itu kita coba rasakan ini. Nah di sini kita coba rasakan di bagian asnya ini, kalau rasanya itu kayak bergerigi ya, nah ini asnya sudah istilahnya sudah cacat ya teman-teman. Ini wajib diganti, kalau dipasang kembali hasil nanti nggak akan awet ya teman-teman. Nah di sini ini asnya saya rasakan masih halus ya, masih bisa dipasang kembali teman-teman, masih bisa dipakai kembali. Nah sekarang kita akan coba cek bagian bosnya ya, bagian bos pada kipas angin. Nah untuk pada bagian bosnya ini juga wajib diperiksa. Nah, ini ya, kelihatan nggak di tengahnya ini? Nah ini kalau misalkan bosnya ini sudah istilahnya sudah tergerus dan mengakibatkan longgar, itu wajib diganti ya teman, wajib diganti. Itu solusinya diganti pakai klaker ya, bisa teman-teman, atau diganti pakai tetap bos yang baru juga bisa teman-teman. Nah ini saya perhatikan masih bagus untuk bosnya. Jadi yang menyebabkan seret tadi yaitu ada kotoran, atau bisa dibilang pelumas itu yang mengeras di bagian bosnya ini teman-teman, jadi mengakibatkan seret teman-teman. Nah, ini cukup seret karena masih ada lapisan masih ada cairan bensin ya di dalamnya tadi teman. Oke, kita bersihkan dulu. Untuk
memasangnya kembali wajib pakai pelumas ya teman-teman. Ini saya pakein stempet yang dicampur dengan oli ya untuk pelumasnya. Teman-teman bisa bebas untuk pelumasnya pakai apa aja. Nah, ini saya pakai oli bekas sepeda motor. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi setelah diolesin bensin tadi itu wajib dibersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, ini sekarang tinggal pelumasan. Nah, yang jadi pertanyaan, Mas, kenapa kok pakai pelumas, kenapa kok nggak langsung dipasang? Nah, jawabannya kalau langsung dipasang itu nanti bakal nggak awet ya teman-teman. Jadi pengalaman itu dulu langsung saya pasang, alhasil jarak 2 hari dia atau kipas anginnya ini dinamonya itu berbunyi ya. Jadi ketika muter itu ada bunyinya cit 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 seperti itu teman-teman. Nah, itu dihasilkan dari antara as sama bosnya ini ya. Itu minta pelumas teman-teman. Oke, ini sudah lancar ya, sudah nggak salah lagi. Ini yang bagian depan juga sama ya, diolesin pakai pelumas seperti itu. Nah, setelah itu saya coba pasang kembali dan langsung saya tes ya. Oke, jadi di sini sudah saya pasang teman-teman. Lanjut pengetesan muternya kayak gimana ya. Ini saya pasang dulu untuk skrupnya. Untuk pemasangan skrup di pinggir sini ini wajib kencang, jadi usahakan sampai kencang. Di sini langsung lancar ya teman-teman, untuk muternya nggak seret lagi. Untuk kapasitor yang digunakan di sini nilainya 1,5 ya, nah, 1,5. Sudah besar teman-teman. Oke, di sini saya coba tangkapin ke listrik. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk muternya langsung normal ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara saya memperbaiki kipas angin mas pion yang seret diakibatkan karena antara as dan bosnya itu ada semacam kotoran ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini tinggal perakitan aja ya teman-teman, ini tinggal perakitan kipas anginnya. Nah, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman, soalnya ini sudah selesai, sudah bisa dirakit kembali dan sudah jadi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk video perbaikan kipas angin mas pion ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.